siang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sel tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elizabeth Epatene dengan NPM 33230045. Baik, perkenalkan nama saya Maria Romantileci dengan NPM 33230034. Perkenalkan nama saya Frederica Nufriana Polo dengan NPM 33270004. Perkenalkan nama saya Maria Adolfina Lake dengan NPM 33230021. Perkenalkan nama saya Yohani Bisini dengan NPM 332300. Sebelum kita masuk, kita juga harus mengetahui apa itu sel tumbuhan. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Sebagai unit struktural makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel disebut organisme uniseluler. Sedangkan organisme yang terdiri dari banyak sel disebut organisme multiseluler. Sel memiliki dua tipe, yaitu sel ekariot, sel prokariot dan sel eukariot. Di dalam sel tumbuhan terdapat dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk melindungi bentuk sel, menjaga sel, melindungi sel, dan difusi berbagai molekul baik difusi keluar atau difusi masuk. Pada dinding sel terdapat membran plasma atau sel. Membran sel adalah lapis intermediat, artinya dapat dilalui oleh molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, glukol, dan berbagai ion. Membran sel memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai reseptor atau penerima dan sasaran. Yang kedua, melindungi agar isi sel tidak keluar. Yang ketiga, mengontrol keluar masuknya zat. Yang keempat, tempat terjadinya reaksi biochemik. Tentang sitoplasma. Ya, sitoplasma adalah cairan berbentuk mirip zat yang terdapat di membran sel. Kecuali yang ada di dalam inti sitoplasma disebut sebagai protoplasma. Sitoplasma terdiri dari sitosin, fluid yang ada di dalam berisi nutrisi, ion, enzim, garam, senyawa organik dan anorganik, serta air. Fungsi sitoplasma adalah sebagai zat yang mengisi bagian sel, proses metabolisme, dan mempertahankan bentuk sel. Kloroplas adalah sebuah organel plastisida yang terkhusus pada sel-sel tumbuhan hijau dan beberapa plastisida yang berfotosintesis. Fungsi dari kloroplas itu tempat berlangsungnya fotosintesis, di mana cahaya matahari diserap oleh klorofil dan diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan karbohidrat. Mitokondria. Mitokondria adalah organel berbentuk lonjong yang terdapat dalam sitoplasma sel eukariotik. Fungsi dari mitokondria itu bertanggung jawab untuk menghasilkan ATP melalui respirasi aerobik, terutama pada tahap rantai transport elektron dan siklus Krebs. Nukleolus dan retikulum endoplasmik kasar. Nukleolus inti sel yang mengandung sebagian besar gen. Fungsinya untuk menyimpan dan mengatur DNA. Nukleus melakukan ini dengan memadatkan DNA menjadi bentuk melingkar disebut kromatin di sekitar protein yang terlibat yang disebut histon. Yang berikut nukleolus. Nukleolus merupakan struktur yang terlibat dalam produksi ribosom. Nukleus memiliki satu atau lebih nukleolus. Fungsi memproduksi ribosom yang merupakan struktur yang membuat protein dalam sel. Retikulum endoplasmik kasar, jaringan membran yang terdapat dalam ribosom itu tempat untuk sintesis protein. Dan yang berikut itu retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus itu sintesis lemak seperti fosfolipid dan kolesterol serta karbohidrat yang akan digunakan untuk menghasilkan membran sel baru. Dan yang terakhir itu badan Golgi
itu untuk sebagai tempat mengolah dan memodifikasi protein.